Selamat datang di video presentasi menyusun persamaan kuadrat. Nah, di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menyusun persamaan kuadrat jika kita mengetahui akar-akarnya. Nah, di video-video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dan kita telah mempelajari bahwa kita dapat menemukan akar-akarnya dari suatu persamaan kuadrat, yaitu x1 dan x2. Nah, ini merupakan akar-akarnya. Cara untuk mencari akar-akarnya adalah dengan cara memfaktorkan, dengan cara melengkapkan kuadrat, dan dengan cara rumus kuadrat. Nah, di video ini kita akan melakukan hal sebaliknya, yaitu kita mengetahui akar-akarnya, dan kita akan mencari persamaan kuadrat tersebut. Jadi kita akan melakukan sebaliknya. Nah, mari kita langsung ke pembahasannya. Jika kita ketahui x1 dan x2, di mana ini merupakan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, nah, jika kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat tersebut, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara perkalian faktor, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. X dikurangkan dengan x1 dikalikan dengan x dikurangkan dengan x2 itu sama dengan 0. Nah, tentu saja ini sangatlah jelas. Ya, karena jika kita memiliki faktor ini, maka akar-akarnya itu adalah x1 dan x2, di mana ini adalah di sini. Maka ini merupakan cara perkalian faktor. Maka kita akan kalikan silang, yaitu x dikalikan dengan x dikalikan dengan negatif x2, negatif x1 dikalikan dengan x, dan negatif x1 dikalikan dengan x2. Nah, maka kalian akan mendapatkan persamaan kuadrat tersebut. Cara yang kedua adalah dengan rumus jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadratnya. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu x kuadrat dikurangkan dengan x1 ditambahkan dengan x2 dikalikan dengan x ditambahkan dengan x1 dikalikan dengan x2 itu sama dengan 0. Nah, ini merupakan rumus yang kedua, yaitu dengan cara penjumlahan akar-akarnya dan perkalian dari akar-akar suatu persamaan kuadrat. Nah, di mana kedua rumus ini adalah sama. Jika kalian jabarkan perkalian faktor ini, maka kalian akan menemukan rumus berikut. Nah, mari kita coba ya. X dikalikan dengan x yang berwarna kuning ini, itu akan sama dengan x kuadrat. Lalu, x dikalikan dengan negatif x, 2, itu akan menjadi negatif x2x. Lalu, x1 dikalikan dengan, mari saya gunakan warna biru, negatif x1 dikalikan dengan x, itu akan menjadi negatif x1x. Yang terakhir adalah negatif x1 dikalikan dengan negatif x2, itu adalah positif x1 x2, yaitu sama dengan 0. Nah, jika kita faktorkan x dari kedua bilangan ini akan menjadi x kuadrat dikurangkan dengan x1 ditambahkan dengan x2 dikalikan dengan x ditambahkan dengan x1 dikalikan dengan x2 sama dengan 0. Maka jika kalian perhatikan di sini, maka kalian akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi sebenarnya kedua rumus itu adalah rumus yang sama, di mana yang kedua itu adalah kita jabarkan x dikurangkan dengan x1 dikalikan dengan x dikurangkan dengan x2. Ya, jadi jika di sini adalah kita faktorkan negatif x. Jadi jika kita faktorkan negatif x, kalian akan mendapatkan x1 ditambahkan dengan x2. Jadi sebenarnya kedua rumus itu adalah rumus yang sama. Nah, maka mari kita ke contoh soal agar kalian lebih memahami cara untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, di sini soalnya adalah tentukan persamaan kuadrat dengan akar-akarnya seperti berikut.
yaitu yang A, akar-akarnya adalah negatif 3/4 dan negatif 2. Nah, mari kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan perkalian faktor, di mana rumusnya adalah X dikurangkan dengan X1 dikalikan dengan X dikurangkan dengan X2 sama dengan 0. Nah, di mana kita ketahui bahwa X1 dan X2 itu merupakan akar-akarnya. Maka ini adalah X dikurangkan dengan negatif 3/4, ini akan menjadi positif 3/4, dikalikan dengan X dikurangkan dengan negatif 2, ini akan menjadi positif 2, sama dengan 0. Nah, mari kita kalikan faktor tersebut. X dikalikan dengan X, itu akan menjadi X kuadrat. X dikalikan dengan 2 itu akan menjadi positif 2X. Positif 3/4 dikalikan dengan X itu adalah positif 3/4X. Yang terakhir adalah 3/4 dikalikan dengan 2 itu adalah 3/2 sama dengan 0. Nah, maka mari kita sederhanakan X ini. Di mana 2X ditambahkan dengan 3/4X itu adalah 2 3/4X. Ini adalah X kuadrat ditambahkan dengan 2 3/4X ditambahkan dengan 3/2 sama dengan 0. Di mana 2 3/4X itu adalah 8 11/4X ditambahkan dengan 3/2, ini adalah X kuadrat ditambahkannya sama dengan 0. Nah, maka ini adalah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar seperti berikut. Nah, tentu saja kalian dapat menghilangkan pecahannya atau penyebutnya dengan mengkalikan kedua ruas dengan 4. Nah, jika kalian kalikan dengan 4, maka ini akan menghasilkan persamaan yang baru, yaitu 4X kuadrat ditambahkan dengan 11X ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Nah, jadi kalian akan mendapatkan akar-akar yang sama, di mana ini adalah tidak dalam bentuk pecahan. Ya, maka ini merupakan persamaan kuadrat yang memiliki akar negatif 3/4 dengan negatif 2. Nah, mari kita ke contoh soal berikutnya. Yaitu jika kita ketahui akar-akarnya adalah 4 dan 1. Mari kita gunakan cara yang kedua, yaitu X dikurangkan X1 ditambahkan dengan X2, X. Lalu kita tambahkan dengan X1 dikalikan dengan X2 sama dengan 0. Nah, maka mari kita cari X1 ditambahkan dengan X2 itu sama dengan 4 dijumlahkan dengan 1, yaitu 5. Di mana X1 dikalikan dengan X2 itu sama dengan 4 dikalikan dengan 1, di mana itu sama dengan 4. Maka rumus dari persamaan kuadrat tersebut adalah X, ini adalah X kuadrat ya, saya lupa tuliskan kuadrat, X kuadrat dikurangkan dengan X1 ditambahkan dengan X2 itu adalah 5, X ditambahkan dengan X1 dikalikan dengan X2 itu adalah 4 sama dengan 0. Nah, maka ini merupakan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akarnya adalah 4 dan 1. Nah, semoga Anda mengerti. Nah, mari kita ke soal C, yaitu jika akar-akarnya adalah 2 dikurangkan dengan akar 3 dan 2 ditambahkan dengan akar 3. Nah, mari kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara rumus jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat tersebut, di mana X1 ditambahkan dengan X2 itu sama dengan 2 dikurangkan dengan akar 3 ditambahkan dengan 2 ditambahkan dengan akar 3, di mana ini sama dengan akar 3 dengan akar 3 kita dapat coret ya, karena ini negatif, ini positif. Maka 2 ditambahkan dengan 2 itu adalah 4. Nah, maka kita telah temukan X1 ditambahkan dengan S2. Nah, mari kita temukan S1 dikalikan dengan S2. Di mana itu sama dengan 2 dikurangkan dengan akar 3 dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan akar 3. Nah, mari kita cari nilai tersebut.
Di mana ini adalah 2 dikalikan 2 itu adalah 4. 2 dikalikan dengan positif akar 3 itu adalah positif 2 akar 3. Negatif akar 3 dikalikan dengan 2 itu adalah negatif 2 akar 3. Negatif akar 3 dikalikan dengan akar 3 itu akan menjadi negatif 3. Ini akan menjadi negatif 3. Nah, maka ini akan sama dengan positif 2 akar 3 dikurangkan dengan 2 akar 3 itu akan sama dengan 0. Maka 4 dikurangkan 3 itu adalah 1. Nah, jika kalian mengetahui penjabaran ini, yaitu A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat, itu sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A dikurangkan dengan B. Nah, maka kalian akan dapat melakukan soal ini dengan sangat cepat. Dimana jika kalian lihat di sini, ini adalah A dikurangkan dengan B dan A ditambahkan dengan B. Maka kalian dapat menggunakan cara ini atau rumus ini, yaitu 2 kuadrat dikurangkan dengan akar 3 kuadrat. Dimana kalian akan menghasilkan nilai 1 juga. Nah, jika kalian tidak mengetahui rumus ini, maka kalian dapat jabarkan, yaitu dengan perkalian faktor tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan penjumlahan dan perkalian dari akar-akarnya, maka kita telah dapat memasukkan ke dalam rumus, yaitu x kuadrat dikurangkan dengan x1 ditambahkan dengan x2 dikalikan dengan x ditambahkan dengan x1 dikalikan dengan x2 sama dengan 0. Nah, maka x kuadrat dikurangkan dengan x1 ditambahkan dengan x2 itu adalah 4. X ditambahkan dengan X1 dikalikan dengan X2 itu adalah 1 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangkan dengan 4X ditambahkan dengan 1 sama dengan 0. Nah, semoga Anda mengerti cara untuk menyusun persamaan kuadrat jika kita mengetahui akar-akarnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.